Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Oke, anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Nah, topik devosi kita di bulan ini sudah berganti ya. Topik besarnya adalah hidup dalam perjanjian. Oke, sekarang mari kita akan mendengarkan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami untuk menonton video devosi ini, meskipun di tempat kami masing-masing tempat yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan yang menggerakkan hati setiap dari kami untuk mau mendengarkan video devosi ini dengan baik, dengan siap hati dan siap pikiran. Tuhan Yesus, berkatilah agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa kami renungkan dan kami refleksikan dan kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak kelas 5 dan kelas 6, coba lihat gambar ini, ya. Gambar ini sering sekali kita pakai, ya, dulu. Waktu corona belum datang, ya, belum menjadi suatu hal yang harus kita jauhkan, ya. Nah, dulu kita sering sekali berjanji. Kamu pasti pernah ya begini dengan teman-temanmu ya, membuat satu janji kepada temanmu dan berjanji menggunakan kelingking. Nah, ini adalah tandanya ya, tanda perjanjiannya kita, begitu. Apakah kamu pernah melakukan janji dengan seseorang? Pasti pernah ya, ibu juga pernah. Dan pertanyaannya selanjutnya, apakah kamu pernah mengingkari janji tersebut? Secara tidak langsung, secara sengaja ataupun tidak sengaja, kamu pasti pernah mengingkari janji. Ibu juga pernah mengingkari janji. Nah, coba baca ini. Kamu pasti pernah berjanji, bukan? Kamu juga pasti pernah membuat perjanjian dengan temanmu. Kamu juga mungkin pernah mendengar ada orang membuat perjanjian dengan orang lainnya. Bahkan sampai memakai sumpah untuk mengesahkan perjanjian mereka. Nah, kalau ada anak-anak yang sampai memakai sumpah, nah ini tidak boleh ya, sampai bersumpah-sumpah begitu. Nah, biasanya ketika kita ingin janji akan jari kelingking ya, menggunakan jari kelingking yang dipersatukan. Tapi sekarang tidak boleh ya, karena ada corona, dihindari untuk bersentuhan tangan. Kita lanjut ya. Kamu juga pernah melihat orang yang menikah. Nah, ini siapa yang pernah melihat saudaranya atau tetangganya menikah? Saat mereka menikah, mereka mengucapkan janji nikah di hadapan pendeta di dalam gereja. Ya, jadi ada janji nikahnya. Itu juga merupakan suatu perjanjian. Perjanjian antara suami dan istri. Tahukah kamu, anak-anak, Allah juga membuat perjanjian dengan kita, umatnya. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Nih, manusia punya janji.
Allah juga punya janji dengan umatnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah manusia sering sekali atau bisa mengingkari janjinya. Tetapi Allah kita tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Ya. Lalu apa janji Allah kepada kita? Ya, sudah sangat jelas bahwa Allah adalah Allah bagi kita. Ya, sebagai Allah, Dia akan menyelamatkan, memelihara, memimpin, dan menyertai hidup umatnya. Nah, inilah janji Allah kepada kita. Ya, janji Allah kepada kita adalah Dia akan menyelamatkan, memelihara, memimpin, dan menyertai hidup kita. Sudah sangat jelas ya janji Allah kepada kita. Sekarang, silakan buka Alkitabmu dari kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop Ishak lahir. Ibu Ayu akan bacakan, anak-anak bisa mengikutinya dari rumah masing-masing. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat menyatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian pembacaan kita mengenai firman Tuhan pada kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Oke, anak-anak, ya, dari firman Tuhan tadi kita sudah mendengar bahwa Allah telah menepati janjinya. Ya. Nah, ini kita flashback sedikit ya, cerita tentang Abraham dan istrinya Sarah. Nah, mereka berdua sudah lanjut usia, sudah tua umurnya, ya. Bahkan Sarah sudah tidak haid lagi, sudah tidak menstruasi lagi, ya. Lalu, pada kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, di situ diceritakan kisah saat Allah memberitahu kepada Abraham dan istrinya Sarah, Allah memberitahu bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Ya, di kitab Kejadian 18 tersebut sudah dijelaskan. Ibu bacakan ya untuk kalian semua. Ibu akan baca mulai dari ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, anak-anak, jadi pada saat itu kejadian tersebut, Sarah dan Abraham meremehkan ya janji Tuhan itu. Mana mungkin saya seorang tua ya yang sudah lanjut usia bisa melahirkan seorang anak. Tetapi kita ingat bahwa
Allah berjanji, dan janji Allah akan ditepati. Bahkan Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji Allah kepada Abraham. Setelah 24 tahun, hampir 25 tahun, setelah menunggu hampir 25 tahun, anak itu tidak kunjung datang. Nah, ini mulai bertanya-tanya, apakah Allah lupa akan janjinya? Tentunya tidak, ya. Karena sudah dijawab pada kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 bahwa Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dan bukan itu saja, Allah juga mampu menepati seluruh janjinya. Ya. Nah, Abraham dan Sarah saat itu sangat bersukacita. Ya, ketika Allah menepati janjinya, sama seperti kita. Ketika teman kita, orang tua, atau saudara kita menepati janjinya, kita bersukacita. Itu juga yang dialami Abraham dan Sarah. Karena mereka bersukacita menepati dan menunggu janji yang diberikan Allah. Ya. Nah, kenapa mereka bersukacita? Karena mereka terus berpengharapan kepada janji Allah. Dan ketika hal itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka, maka sukacita mereka amat besar. Ya, karena mereka berpengharapan akan janji Allah. Lalu, jika Abraham dan Sarah tidak lagi berpengharapan dan tidak lagi mau meyakini, mempercayai akan janji Allah, tidak mau menanti janji Allah, maka apa yang akan mereka rasakan? Mereka tidak akan mendapatkan sukacita yang amat besar itu. Mereka mendapatkan sukacita karena mereka mau menanti, mau percaya akan janji Allah. Oke, anak-anak, Ibu ada 2 pertanyaan, silakan jawab dan tuliskan jawabannya di jurnal devosimu. Yang pertama, mengapa Allah menepati janjinya? Dan yang kedua, mengapa kita diajar untuk berpengharapan kepada janji Allah? Silakan dijawab ya. Oke, dari firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita bisa merefleksikan bersama-sama bahwa Allah kita sudah berjanji, ya, berjanji untuk menyelamatkan kita, memberkati kita, menyertai kita, ya. Dia sudah berjanji dan dia akan menepati janjinya. Lalu tugas kita saat ini apa? Tugas kita saat ini adalah mempercayai dan berpengharapan terus kepada janji Allah. Sehingga saat nanti janji itu telah digenapi, kita akan memperoleh sukacita yang amat besar. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang dapat kami dengar di pagi hari ini. Firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau menetapkan hati kami untuk fokus, menanti, berpengharapan, dan percaya akan janji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan. Saat ini kami telah mendengarkan devosi di pagi hari ini, kami telah selesai. Kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati ya Tuhan negara kami Indonesia yang saat ini di tengah-tengah kondisi pandemi. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami agar dapat survive, agar bisa menjalani hidup kami, melanjutkan hidup kami meskipun di tengah-tengah cobaan pandemi ini. Berkati kesehatan Bapak Ibu guru, staf, karyawan dari Sekolah Lentera Harapan, berkati juga orang tua murid dan murid-murid serta keluarganya yang berada dimanapun. Kami minta pertolongan Tuhan untuk memberkati mereka agar mereka tetap dalam kondisi sehat. Jika di antara mereka ada yang terkena dampak dari COVID-19, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang menyembuhkan,
dan Tuhan yang menyanggupkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pembelajaran dari rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati jaringan, memberkati HP maupun laptop, agar bisa kami gunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!